Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Memahami dengan tanda-tanda zaman. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perkembangan teknologi membawa perubahan di dalam banyak bidang, juga termasuk budaya. Barangkali kita sering mendengar keluhan orang tua terhadap anak-anak mereka, atau keluhan guru-guru terhadap anak-anak didik mereka. Para orang tua atau para guru seringkali menggunakan kata-kata ini. Anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak zaman dahulu. Perbandingan ini bisa membantu, tetapi seringkali yang muncul justru kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan. Sebab itu, pantaslah kalau kita merenungkan Injil pada hari ini. Anggur baru hendaknya disimpan dalam kantong kulit yang baru pula, yang artinya, mari kita memahami dan menghadapi generasi masa kini dengan mentalitas dan perkembangan masa kini. Mari kita berelasi dengan anak-anak zaman ini melalui pendekatan yang akrab dengan mereka. Pendekatan zaman kita mungkin saja masih baik, tetapi kurang tepat untuk diterapkan pada situasi masa kini, karena karakternya berbeda. Kalau dipaksakan, keduanya tidak akan puas, sehingga hasilnya adalah keretakan. Lebih jauh kita merenungkan bahwa barangkali kalau kita mengerti dan mengekspresikan cara hidup beriman kita dengan berbagai pendekatan baru sesuai perkembangan zaman,
maka hidup kita senantiasa diperbaharui dan tidak asing bagi generasi masa kini. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami memahami dan mengikutimu sesuai tanda-tanda zaman di sekitar kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.